เถอะสมควรตายเธอคิดจะหนีฉันเหรอ Halo sobat, berjumpa lagi bersama Roma Film Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Make Me Sadar, mengisahkan tentang sekelompok siswa SMA yang hobi berburu hantu. Mereka diketuai oleh Nick. Nick adalah ketua geng yang sok berani. Ia tidak pernah percaya dengan adanya hantu dan selalu menantang para hantu. Ingin tahu kisah horor dan lucunya dari film ini? Langsung saja kita ke isi cerita film. Di awal film, Nick dan teman-temannya pergi ke sebuah rumah kosong. Tempat itu terkenal angker karena dulunya ada seseorang yang mati bunuh diri. Nick dan James meyakinkan kedua temannya agar tidak terlalu takut dan mau diajak untuk masuk ke rumah itu. Sedangkan Beau asik mengambil rekaman, tapi kedua temannya itu enggan untuk masuk. Mereka tetap mau menunggu di luar. Akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah itu. Banyak kelelawar yang berterbangan. Setelah masuk, mereka melihat sekeliling tampak kumuh dan kotor. Di sana juga ada tangga yang berwarna merah. Nick yang sok tahu menjelaskan kalau dulunya pemilik rumah ini bertengkar. Lalu mereka terjatuh dan kepala mereka pecah. Si Fanny yang usil ia mengarahkan senternya tepat ke arah wajahnya. Seketika kedua temannya itu menjerit ketakutan. Nick juga mengatakan kalau tempat ini setiap tahun pasti ada orang yang mati bunuh diri. Ia melangkah menaiki tangga sambil berucap, "Kalian tidak usah takut, nanti kalau hantunya muncul aku akan menendang kepalanya." Dan sampailah mereka di lantai 2. Tempat itu tampak lebih menyeramkan. Nick mengarahkan senter ke dalam kamar. Ia yakin kalau itu adalah tempat orang untuk mati bunuh diri. Mereka pun melangkah masuk. Di dalam sana mereka melihat ada sesuatu yang ditutupi oleh selimut. Nick menyuruh Beau untuk membukanya. Dengan ketakutan, Beau mencoba membuka selimut itu. Sedangkan Nick berucap kalau ia melihat ada hantu. Beau dan James semakin ketakutan. Tiba-tiba hantu itu malah terjatuh di hadapan mereka. Beau dan James dengan cepat berlari ke bawah. Mereka bertabrakan dengan kedua temannya yang tadi menunggu di luar. Nick menyusul mereka dengan membawa mayat hantu itu. Dan dengan tingkah selengeannya, Nick menari-nari dengan mayat itu. Teman-temannya yang tak habis pikir dengan kelakuan Nick semakin ketakutan dan berlari keluar dari sana. Pada siang harinya setelah pulang sekolah, Nick dan James ingin melakukan pemburuan hantu lagi. Sedangkan Beau menunjukkan hasil rekamannya kepada teman-temannya. Mereka berempat pun menunggu kedatangan Nick dan James. Tak lama datanglah Nick dan James. Nick berucap, "Apakah kalian sudah siap untuk malam ini?" Akhirnya mereka semua sepakat dan Nick mengatakan masih ada sedikit masalah. Ternyata mereka masih ingin mengajak 2 orang temannya lagi. 2 orang ini termasuk orang yang paling penakut. Pada malam harinya mereka berkumpul di sekolah itu. Nick yang paling berani pun berjalan paling depan. Dengan gayanya yang selengean, dia mengatakan kalau dulunya di sini ada orang yang mati bunuh diri. Ia stres karena gagal dalam ujian dan ia terjun dari atap itu. Kepalanya menghantam lantai dan tengkoraknya penyok. Nick berkata, "Jika di sini ada hantu, muncullah. Hantuilah kami." Brian yang paling penakut langsung berdoa. Nick melangkah maju sambil mengarahkan senter. Ia melihat sekitar. Lalu tiba-tiba Nick berteriak. Teman-temannya pun semakin ketakutan. Ternyata Nick hanya menakut-nakuti mereka. Dan sampailah mereka di gedung itu. Ternyata tempatnya berada di dekat sekolah mereka sendiri. Tempat itu sudah diberi pelang dan tertulis dilarang masuk. Tiba-tiba Brian berlari ke samping. Ia berdoa dan memberi penghormatan kepada Buddha. Nick berkata, "Apa yang kamu lakukan? Itu bukan patung Buddha. Itu hanyalah tepekong." Sedangkan Beau berucap, "Kau itu salah mengucapkan doa. Yang kau ucapkan itu adalah 5 sila." Tapi Brian tetap berdoa.
Teman-temannya juga ikut berdoa. James menoleh ke belakang dan melihat ada kakek dan nenek memandanginya. James ketakutan, ia pun memanggil Nick. James mengatakan, apakah kau ingat tentang tepek yang kau tendang kemarin? Sekarang arwah kakek dan nenek itu mengikuti kita. Tepekong ini adalah semacam sesajen untuk orang yang sudah mati. Nick menjawab, di mana mereka? Lalu James menoleh ke belakang lagi, tapi kakek dan nenek itu sudah menghilang. James dan teman-temannya pun semakin ketakutan. Akhirnya mereka semua masuk ke tempat itu. Seperti biasa, Nick memimpin, ia berjalan paling depan. Sedangkan ketujuh temannya di belakang sambil berpegangan. Nampak raut wajah mereka yang ketakutan. Nick mengatakan, mungkin malam ini kita akan melihat hantu. Tiba-tiba tepat di depan sepatu James, ia melihat ada tetesan darah dari atas. James dengan ketakutan menoleh ke atas dan melihat ada pelajar yang terjatuh. Seketika saja ia pun berteriak keras. Teman-temannya pun juga ikut berteriak. Nick melihat ke atas tapi sudah tidak ada apa-apa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. James berucap, aku gak mau ikut ke sana. Tapi Nick mengancam, jika tidak ikut aku akan menjewer telingamu lalu menyeretmu. Dengan ragu-ragu mereka pun berjalan mengikuti Nick. Dan setelah sampai di atas, Nick meminta teman-temannya untuk membantu membuka pagar. Nick pun masuk duluan, tapi teman-temannya enggan untuk masuk. Tiba-tiba terdengar suara. Apakah kalian benar-benar ingin melihatku? Mereka semua menoleh ke belakang dan hantu itu pun muncul. Seketika saja semua orang masuk melewati pagar. Namun tidak dengan James. Ia tidak bisa berjalan karena kakinya yang kram. James ingin membuka pagarnya, tapi teman-temannya malah mau menutupnya. Mereka ketakutan karena hantu itu semakin mendekat. James dengan sekuat tenaga mencoba mengangkat pagar agar tetap terbuka. James meloncat, tapi apesnya loncatannya malah seperti tikus kejepit. Sedangkan teman-temannya malah pada kabur. Di gedung sebelah masih ada dua orang guru yang bekerja lembur. Bu Guru Wan Pen mendengar ada suara orang yang berteriak. Dan mereka berdua memutuskan untuk memeriksanya. Nick dan Bill terpisah dengan teman-temannya. Lalu terdengar suara teriakan, ternyata itu adalah James. Di sini mereka malah saling ketawa. Nick berkata kepada James, di mana kau belajar tipuan itu? Mereka juga saling berkata kalau akting mereka sangatlah meyakinkan. Lalu Bill mengatakan, di mana kau mendapatkan hantu berkepala retak itu? Tapi James menjawab kalau ia tak tahu akan hantu itu. Nick dengan wajah serius juga tidak membayar seseorang untuk menjadi hantu. Dan mereka baru menyadari kalau tidak ada yang mereka rekayasa tentang hantu itu. Itu artinya hantu yang mereka temui adalah hantu sungguhan. Lalu tiba-tiba terdengar suara di dalam toilet. Mereka bertiga sontak semakin ketakutan. Nick pun menyuruh Beau untuk memeriksanya. Dengan tubuh gemetar, Beau melangkah maju. Ia menendang pintu terbuka namun ternyata di dalam tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba Beau tertarik ke dalam. Ia ditangkap oleh hantu itu. Beau sambil menangis berkata, tolong lepaskan aku. Sedangkan di luar James dan Nick ingin kabur dari tempat itu. Dan dalam hitungan ketiga, kita semua akan berlari. Akhirnya mereka bertiga pun bisa terlepas dari hantu itu. Di depan mereka bertemu dengan teman-temannya yang lain. Mereka mengatakan kalau ada hantu. Tiba-tiba Oil malah kejang-kejang. Ia terjatuh dan tubuhnya kaku. James berucap kalau Oil kerasukan. Tolong pegangi tangan dan kakinya. James mengambil kalungnya. Ia pun berdoa dan berkata, pergilah hantu. Lalu memakaikan kalungnya dan langsung memukul kepala Oil berkali-kali. Sambil berucap, keluarlah kau hantu. Sedangkan Oil sambil kesakitan pun berkata, penyakit epilepsiku kambuh. Sedangkan Beau berkata, kita harus menyumpal mulutnya. James dengan cepat menyumpal mulut Oil dengan kaos kakinya. Tiba-tiba hantu itu pun muncul lagi. Mereka semua berlari kabur. Dan tinggallah James dan Oil saja. Posisi James masih dengan kakinya yang tergigit oleh mulut Oil. James pun bisa melepaskan kakinya dari mulut Oil.
terlihat jempolnya yang berdarah. Pindah di posisi para guru, di sini Ibu Wanten ingin memeriksa lantai atas. Sedangkan Pak Guru Saman dengan lembut memegang tangannya dan berucap, hati-hati. Jelas terlihat kalau mereka ada hubungan yang spesial. Di posisi Nick dan keempat temannya, mereka berlima sudah kelelahan dan ketakutan. Lalu tiba-tiba tubuh Dick tertarik ke atas. Mereka semua panik dan menarik tubuh Dick ke bawah. Lalu Brian pun berdoa, teman-temannya juga ikut berdoa. Seketika tubuh Dick pun turun ke bawah. Mereka melihat ke depan, ternyata hantu itu muncul lagi. James dengan cepat kabur menaiki gerbang dan disusul teman-temannya. Namun Nick ditangkap oleh hantu itu. Nick berkata, "Mengapa kau menarikku?" Hantu itu pun menjawab, "Bukankah kau ingin melihatku?" Akhirnya Nick pun bisa terlepas. Mereka semua terus berlari, namun laki-laki Nick ditangkap oleh hantu itu. Nick diseret ke belakang dan hilang di telan kegelapan. Keempat temannya pun memanggil-manggil nama Nick, namun di depan sangat gelap sekali, sehingga mereka tidak bisa melihat apapun. Lalu terdengar suara Nick meminta tolong, terlihat Nick berjalan merangkak. Namun sialnya, tubuh Nick ditarik oleh hantu itu lagi dan hilang di dalam kegelapan. Beau mencoba memberanikan diri, ia melangkah maju dan melemparkan sepatunya ke dalam kegelapan. Namun, sepatu itu tiba-tiba terlempar kembali dan tepat mengenai muka James. Beau melempar sepatunya lagi dan sepatu itu pun kembali terlempar dan mengenai muka James lagi. Beau ingin melempar sepatunya lagi tapi dihentikan oleh James. Ia berucap, "Aku sudah cukup terluka." Lalu mereka melihat ke arah kegelapan, seketika saja hantu itu pun muncul lalu mencekik leher Beau. Dan dari arah belakang, Nick muncul langsung menendang hantu itu. Hantu itu terjatuh langsung memegangi kaki Beau. Beau tak tinggal diam, ia menendang muka hantu itu dengan keras dan berlari menyusul teman-temannya. Mereka berlari menuju ke atas, namun di depan gerbang mereka melihat ada seseorang. Ternyata itu adalah ibu guru, ia bernama Guru Pani. Mereka berlima pun mengucapkan salam. Bu guru berkata, "Apakah kalian tidak tahu kalau tempat ini tidak boleh dimasuki?" Mereka kompak menjawab, "Sudah tahu. Tapi mengapa masih masuk ke sini? Apa kalian mau dihajar?" Brian mengatakan kalau di sini ada hantu, dan mereka pun meminta tolong agar bisa bersama bu guru untuk malam ini. Mereka berjalan mengikuti ibu guru itu. Bu guru mengatakan, "Kalian masuklah ke ruangan ini." Mereka semua pun masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba bu guru itu mengunci mereka di dalam. Mereka mengeluh kenapa bu guru itu mengunci kita di dalam ruangan gelap ini. Nick menghidupkan senter dan berkata kepada Beau dan James, "Carilah lilin atau apa saja yang bisa menerangi kita." Akhirnya, Nick menemukan sebuah lilin. Saat ingin menyalakan lilin, terdengar seseorang di luar ingin membuka pintu. Mereka berpikir kalau itu adalah Nona Pani. Setelah pintu terbuka, betapa terkejutnya mereka, ternyata itu adalah hantu. Mereka semua kompak berteriak dan berlari masuk ke dalam. Nick ingin menyalakan lilin, tapi koreknya malah tidak ada. Dan korek itu ternyata telah dibawa oleh hantu itu. Lalu Nick menyuruh James dan Beau untuk mengambil korek itu. Dengan ketakutan, mereka mendekati hantu itu. Dengan wajah ketakutan, James memohon agar hantu itu memberikan koreknya. Setelah mendapatkan koreknya, James segera berlari. Di tempat lain, kedua temannya Nick mencari keberadaan Oil. Mereka menemukan Oil dengan kondisi yang tidak baik. Dan di depan mereka ada ibu guru yang mengawasi mereka. Kembali lagi bersama Nick dan teman-teman. Mereka masih bersama dengan hantu itu. Hantu itu terus melotot ke arah mereka. Nick mencari sesuatu dan menemukan beberapa bantal. Lalu menyuruh teman-temannya untuk istirahat. Nick juga menemukan sebuah arsip. Ia membukanya dan melihat biodata yang sudah usang. Sedangkan di posisi Oil dan kedua temannya sedang mendengarkan ceramah dari sang guru. Guru itu meminta agar mereka bertiga tetap berada di sini.
Setelah guru itu pergi, Oil meminta agar dicarikan sebuah kalender. Oil melihat kalender itu tanggal 10 dan bulan yang sudah memudar. Oil berkata kepada temannya, "Ingatkah kalian tentang ceritaku?" Pada malam itu Oil bercerita sebelum gedung tua itu dirobohkan, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh guru. Saat tanggal ke-8 atau ke-15 dari bulan yang memudar, orang-orang melihat hantu guru-guru itu dan mereka berkeliaran di sekitar gedung. Lalu mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan Nick bermimpi ia berjalan di sebuah lorong. Lalu ia mendengar seseorang yang mengatakan, "Siapa yang mengizinkan kalian masuk?" dan menyuruh secepatnya untuk meninggalkan tempat ini. Nick pun terbangun dari mimpinya. Semua teman-teman Nick pun masih tertidur. Hantu itu pun juga tertidur di sebelah James. James terbangun, langsung kaget. Pelan-pelan ia membangunkan Beau. Beau terbangun pun langsung memukuli hantu itu dengan bantalnya. Dan terjadilah perang bantal di antara mereka. Mereka berlima terus menyerang hantu itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara HP berbunyi. Hantu itu pun menyuruh berhenti dan mengangkat teleponnya. Terdengar seorang menanyakan keberadaan Nick. Lalu hantu itu menyerahkan HP-nya kepada Nick. Ternyata itu adalah keluarganya yang menanyakan kenapa Nick belum pulang. Namun tiba-tiba terputus, ternyata baterainya habis. Nick bertanya kepada hantu itu, "Mengapa ponselku bisa ada padamu?" Hantu itu pun menjawab, "Aku ini hantu. Aku bisa mengambil barang milikmu kapanpun yang aku mau." Lalu Nick berucap, "Hajar hantu ini!" Seketika saja mereka semua memukuli hantu itu. Dan Nick berhasil mengambil rambut dari hantu itu. Ternyata itu adalah rambut palsu. Dan hantu itu ternyata adalah hantu bohongan. Ia bernama Mark. Ia hanya ingin menakut-nakuti orang yang masuk ke gedung ini. Lalu Beau melihat ada sebuah buku yang terbuka sendiri. Tapi Nick berucap, itu hanya buku yang terkena hembusan angin. James mengarahkan senternya ke arah foto. Ia melihat foto bu guru yang ia temui. Nick juga melihat sebuah buku. Di situ tertulis Guru Panne, lahir 2 Agustus 1925 dan meninggal 13 Juli 1962. Dan mereka yakin kalau bu guru yang tadi ia temui sudah meninggal. Nick juga membaca sebuah catatan. Perkelahian antara guru sekolah Poramin menyebabkan kematian guru di kelas M11. Lalu Nick menyuruh James mengarahkan senternya ke arah foto tadi. Terdengar suara ketukan pintu berkali-kali. Ternyata itu adalah ketika temannya. Mereka melihat ada guru yang datang dan cepat bersembunyi. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Semua yang ada di dalam semakin ketakutan. Nick ingin mengambil patung Buddha yang berada di atas papan tulis. Nick memanjat di papan tulis itu. Seketika saja papan tulis itu pun terjatuh. Dan tepat di belakangnya tertulis M11. Dan kelas itu adalah kelas di mana terjadinya kasus pembunuhan. Lalu tiba-tiba bu guru itu membuka pintu dan berucap, "Siapa yang ingin melihatku?" Muka bu guru itu pun berubah menjadi menyeramkan. Dan ia adalah hantu sesungguhnya. Ia pun berjalan dan mencekik Brian. Namun dari arah pintu ada guru yang lain. Ia berkata, "Sampai kapan kau akan membuat karma yang buruk?" Seketika hantu itu pun murka. Ia melempar Brian dan berkata, "Apa kalian yang kurang ajar?" Hantu itu mendekati Brian lagi sambil marah-marah. Ia berkata, "Berdoalah lebih keras." Mereka semua berlari keluar dari kelas itu. Namun tiba-tiba hantu itu sudah berada di depan mereka. Hantu itu pun semakin marah. Angin berhembus sangat kencang. Mereka semua ketakutan dan terhempas ke belakang. Lalu tempat itu berubah semakin mencekam. Dan hantu itu berkata, "Kalian harus tetap di sini bersamaku." Mereka semua pun pingsan. Nick terbangun duluan. Ia melihat ruangannya telah berubah. Lalu membangunkan teman-temannya. Mereka semua menyusuri tempat itu dan melihat papan nama dari sekolahan mereka.
Oil berkata, tempat ini adalah tempat di mana terjadinya kasus pembunuhan antar guru. Dan kita sudah bertemu para guru itu. Lalu para guru itu pun muncul. Dua guru itu berkata akan membantu mereka keluar dari sini. Tapi guru yang satunya berkata, tak akan membiarkan mereka pergi, karena kalian telah berani menantangku. Ia telah menangkap Benz dan mendorong Benz jatuh dari tangga. Pak Guru Saman menyuruh mereka pergi dari sini, tapi mereka dihadang oleh hantu-hantu yang lain. Mereka terus berlari namun dikepung oleh para hantu. Mereka pun berlari berpencar. Nick dan kedua temannya berlari keluar, namun dihadang oleh guru hantu itu. Ia berkata, kalian tidak pernah menghormati guru kalian. Itulah sebabnya mengapa kalian berada di sini, dan aku tak akan membiarkan kalian keluar dari sini. Tiba-tiba semua kaca pecah dan berhamburan menyerang Nick dan teman-temannya. Dan datanglah guru yang lain, ia menyuruh Nick dan teman-temannya pergi dari sini. Di sini terjadi perdebatan antara guru. Ia berucap, hentikanlah Pane, mereka sama seperti murid-muridmu. Guru Pane beranggapan kalau anak-anak itu tidak menghormatinya. Namun Pak Guru Saman berkata, karena kau selalu seperti ini, kau tidak bisa mengontrol emosimu, itulah sebabnya tidak ada yang sayang padamu. Di posisi James dan teman-temannya, mereka bersembunyi di balik dinding. Para hantu itu semakin mendekat. James mempunyai ide, ia menyuruh Mark untuk melawan mereka. Namun untuk meyakinkan penampilannya, ia membutuhkan darah asli. Lalu Mark menunjuk jari jempol James yang berdarah. Dan James menyuruh Brian untuk menghisap jempolnya. Brian pun mulai menghisap dan memuntahkannya ke kepala Mark. James berkata, pergi dan kalahkan mereka. Mark pun keluar dan berdiri menantang para hantu. Ia berjalan mendekat, lalu berusaha menakut-nakuti mereka. Sambil berkata, takutlah kalian terhadapku. Sedangkan para hantu saling menengok, lalu pergi meninggalkan mereka. Mereka pun lalu berlari keluar dan membangunkan Benz yang pingsan. Sudah dibangunkan, tapi Benz tetap gak bergerak. Mereka mengira kalau Benz telah mati. Saat James ingin berjalan, tiba-tiba kaki James ditarik oleh Benz. Ternyata Benz masih hidup. Mereka pun memapa tubuh Benz dan berjalan keluar. Mark menyuruh mereka berhenti. Ia melihat banyak murid di dalam kelas itu. Padahal tadi tempat ini tak ada seorang pun. Lalu datanglah Nick dan kedua temannya. Nick berkata, kenapa kalian berdiri di sini? Ketika ingin pergi, mereka melihat hantu guru itu. Lalu mereka pun masuk ke dalam dan bersembunyi. Di sini mereka diperlihatkan gambaran di mana kejadian yang dulu pernah terjadi. Murid-murid di sana pun disuruh keluar semua. Di sini guru Pane menuduh kalau guru Wanpen selingkuh dengan guru Saman. Guru Saman adalah laki yang Pane sukai. Lalu datanglah guru Saman, ia berkata, ini semua salahku. Tapi Pane langsung beranggapan kalau mereka berdua telah mengaku selingkuh. Guru Saman berkata, kau selalu seperti ini. Sebab itulah tidak ada yang sayang padamu. Lalu Pane yang emosi langsung mengambil pisau dan menusuk perut Wanpen. Saman mencoba melerai namun malah tertusuk oleh Pane. Sedangkan Pane tertusuk pisau yang dipegang Saman. Mereka bertiga pun mati karena masalah percintaan. James dan teman-temannya mengintip dari belakang lemari. James berkata, berarti guru-guru itu adalah hantu. Tiba-tiba guru Pane menatap mereka, lalu melemparkan pisau ke arah mereka. Seketika saja mereka berlari keluar. Namun, mereka telah dikepung oleh para hantu. Saking ketakutannya, rambut mereka pun tiba-tiba menjadi berdiri semua. Mark berkata kalau ia tahu pintu keluarnya. Semuanya pun langsung berlari keluar. Namun di depan ia dicegat oleh hantu Pane. James tertangkap dan ia ditampar berkali-kali. Sampai-sampai bibirnya James jadi doer. Lalu mereka membuka pintu dan berlari untuk keluar. Ketika membuka pintu yang lain, di sana sudah ada hantu Pane. Mereka pun semua bersembunyi di bawah meja.
Hantu Pane masih mencari mereka. Tiba-tiba hantu Pane muntah-muntah dan tepat di bawahnya ada Nick yang terkena muntahannya. Setelahnya mereka semua berlari keluar dan tepat di depan mereka ada hantu Pane yang menghalangi pintu keluar. Nick ditarik dan dicekik. Murid yang tidak bisa menunjukkan rasa hormat pantas mati. Dan datanglah Guru Saman dan Wan Pen. Anak-anak ini tidak bersalah. Tidak ada hubungannya dengan urusan kita. Namun hantu Pane tetap ingin membawa mereka semua ke neraka bersamanya. Di sini Guru Saman menjelaskan apa yang terjadi kepada Pane waktu itu. Sebenarnya yang membuat Pane hamil itu adalah Pak Sombat. Namun Pane mengira yang menghamilinya adalah Saman. Dan ketika Pane tahu yang sebenarnya, ia langsung membunuh Sombat. Dan kemarahannya juga tidak sampai di situ. Ia melampiaskan kemarahannya kepada murid-muridnya. Satu persatu muridnya ia bunuh dengan cara mencekik lehernya. Lalu Brian berdoa dan menyanyikan lagu tentang penghormatan kepada para guru. Semua teman-temannya juga ikut berdoa. Guru Wan Pen berkata, maafkanlah mereka. Mereka telah mengakui kesalahannya dan kita belum mengajari mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Mereka juga telah meminta maaf kepada kita. Kita harus memaafkan mereka karena mereka telah memanggil kita sebagai guru. Akhirnya hantu Pane pun luluh dan melepaskan Nick. Nick lalu meminta maaf dan memberi penghormatan. Disusul semua murid juga memberi penghormatan dan meminta maaf. Akhirnya Guru Pane pun merelakan mereka pergi. Ia menangis dan seketika saja tubuh Pane memudar dan jiwanya pun bisa tenang. Setelah sampai di luar, James mengajak Mark untuk cepat pergi. Namun Mark malah menyuruh kalian saja yang pergi. Karena aku sudah berada di tempatku yang seharusnya. Lalu Guru Wan Pen menjelaskan kalau Mark telah lama berada di sini. Mark juga menjelaskan kalau ia telah mencoba mengusir kalian dari tempat ini. Tapi kalian tidak takut padaku dan tetap tak mau pergi. Dan sekarang kalian ada di sini, aku mencoba untuk membantu kalian keluar dari gedung ini. James berkata, jadi kau ini adalah hantu sungguhan ya? Lalu Pak Saman meminta agar melakukan sesuatu untuknya. Kembalilah ke kelas 11 dan bawa keluar foto kami lalu bakarlah foto-foto itu. Mereka semua pun akhirnya pergi dari tempat itu. Hari berikutnya mereka datang ke sebuah kuil. Di sana mereka membakar foto para guru. Mereka juga meminta maaf atas kesalahan yang mereka telah perbuat. Dan akhirnya film pun selesai.